Aji Barang adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Aji Barang terletak di bagian barat Banyumas dan mempunyai 16 desa, yaitu Aji Barang Wetan, Aji Barang Kulon, Banjarsari, Ciberung, Darmak Radenan, Cingkang, Kalibenda, Karangbawang, Krecak, Lesmana, Pancasan, Pancurendang, Pandansari, Sawangan, Tipar, dan Parakan. Wilayah Aji Barang berbatasan dengan Kecamatan Pekunchan di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Cilongok, selatan dengan Wangon, dan barat dengan Gumelar. Asal-usul Aji Barang berasal pada zaman dahulu Kerajaan Galuh Pangkuan yang dipimpin oleh seorang pasangan Adipati Muding Wilis beserta istrinya yang sedang mengandung. Pada suatu hari, istri sang Adipati menyidam daging kijang putih. Tanpa berpikir panjang, sang Adipati langsung pergi untuk memenuhi permintaan sang istrinya. Adipati menyiapkan pasukan beserta kudanya dan membawa perbekalan yang sangat banyak. Pada pagi harinya, Adipati dan pasukan pergi meninggalkan kadipaten untuk mencari daging kijang. Sang Adipati menunggaki kuda yang bernama Dawuk Bruyung. Namun, pada saat perjalanan mencari daging, tiba-tiba sang Adipati dan pasukan dirampok oleh pasukan Abu Walang. Abu Walang menyerang Adipati dan terjadilah perang di antara mereka. Perang tersebut dimenangkan oleh Abu Walang, sehingga semua pembekalan Adipati dirampas hingga kuda miliknya yaitu Dawuk Mruyung. Pada akhirnya, Adipati dan pasukan pulang dengan berjalan kaki dengan tangan kosong, sedangkan permintaan sang istrinya tidak dapat dikabulkan. Sesampainya di Kadipaten, Adipati disambut bahagia karena sang istri telah melahirkan seorang putra yang memiliki tompel Toh Wisnu di bagian lengan sebelah kanan. Tak selang lama kemudian, Kadipaten dirampok kembali oleh pasukan Abu Walang. Abu Walang merampok harta benda Kadipaten. Beruntungnya, Adipati dan istrinya diselamatkan oleh Ki Jurutaman, yaitu seorang pembantu Kadipaten. Namun, putra mereka tidak bisa diselamatkan. Putra mereka yang baru lahir dibawa pergi oleh Abu Walang. Akhirnya, Adipati bersama istrinya nekat untuk mencari putranya dengan menyamar sebagai petani yang bernama Pak Sandi. Sementara itu, di Bukit Meruyung, tempatnya sarang perampok, Abu Walang dan istrinya merasa bahagia karena ia telah berhasil membawa kabur putra Adipati. Abu Walang beserta istrinya mengangkat menjadi anaknya dan diberi nama Jaka Mruyung. Pada saat sudah dewasa, Jaka Mruyung sama sekali tidak menyukai kedua orang tuanya karena mereka sering merampok. Wahai ayahku, mengapa ayah harus merampok seumur hidup? Apakah tidak ada pekerjaan lain selain merampok? Muka Abu Walang langsung terkejut dengan pertanyaan sang anaknya. Apa yang kau bicarakan anakku? Jika tidak merampok, lantas bagaimana kita hidup untuk kesehariannya? Jika kamu tidak ingin merampok, sebaiknya kamu diam saja di rumah. Tidak usah ikut dengan pekerjaan ayah. Seru Abu Walang kepada anaknya. Baik ayah, aku tidak akan ikut pekerjaan ayah itu. Setelah mendengarkan perkataan sang ayahnya, Jaka Mruyung memilih untuk meninggalkan desa dan keluarganya. Malam harinya, Jaka Mruyung pergi meninggalkan desanya secara diam-diam dan menaiki kuda yang ternyata milik ayah kandungnya. Dengan membawa perbekalan yang secukupnya, Jaka Mruyung pergi ke arah timur melalui hutan belantara. Pada saat perjalanan, Jaka Mruyung singgah di rumah kecil milik Kim Ranggi. Kim Ranggi adalah seorang mantan prajurit Majapahit. Jaka Mruyung diajari oleh Kim Ranggi membaca, menulis, dan keprajuritan untuk bekal ke depannya. Setelah beberapa hari, Kim Ranggi menginginkan Jaka untuk melanjutkan perjalanannya. Kim Ranggi memberi petunjuk untuk melanjutkan ke arah timur sampai Jaka menemukan hutan Pakis Aji. Pada akhirnya, Jaka Mruyung melanjutkan perjalanannya sampai tiba di lahan rumput hijau yang sangat luas. Jaka Mruyung beristirahat dan membiarkan kudanya untuk memakan rumput hijau. Tempat itu diberi nama Gumelar yang artinya tempat yang terbentang luas. Jaka Mruyung melanjutkan perjalanan dan bertemu pemuda yang bernama Tangkas. Tangkas memberikan informasi bahwa hutan Pakis Aji sudah dekat. Jaka juga meminta agar Tangkas membantu untuk membabat hutan Pakis Aji dan Tangkas menyanggupinya. Sementara itu, Adipati dan istrinya yang sedang menyamari sebagai Ki Sandi sudah sampai di desa penulisan dan mereka singgah
di rumah kecil milik Kim Ranggi. Ki Sandi menceritakan tujuan perjalanannya, yaitu sedang mencari anaknya yang sedang hilang. Kim Ranggi langsung terkejut mendengarnya dan langsung menceritakan baru saja ada pemuda yang bernama Jaka Mruyung yang memiliki ciri sama dengan anaknya yang diceritakannya. Setelah itu, Kim Ranggi memberi petunjuk untuk berjalan ke arah timur. Sesampainya Jaka Mruyung di hutan Pakis Aji, saat Jaka Mruyung membabat hutan, Jaka Mruyung melihat segerombolan orang dan Jaka Mruyung menyampainya. Permisi Pak, apa yang sedang kalian lakukan? Tanya Jaka Mruyung kepada warga tersebut. Wahai anak muda, kami sedang bertambak ikan. Bolehkah saya meminta bantuanmu untuk membabat hutan Pakis Aji ini? Baiklah anak muda, kami akan membantumu. Pada akhirnya desa ini dinamakan Desa Tambakan. Pada saat membabat hutan, tiba-tiba ada seekor ular yang sangat besar dan berpisah. Akhirnya ular tersebut dibunuh dan dibakar, sehingga api yang begitu besar merambat ke pohon lainnya hingga kebakaran hutan. Pada akhirnya berita tersebut tersampaikan kepada Adipati Ngelangak, Kadipaten Kutanegara. Lapor Adipati bahwa ada berita hutan Pakis Aji telah mengalami kebakaran hutan yang sangat luas karena ulah seorang anak muda. Siapa anak muda itu? Cari cepat dan bawa dia ke sini. Baik, kami akan mencarinya. Pada akhirnya Jaka Mruyung ditangkap oleh Adipati Ngelangak dan Jaka Mruyung menjalankan hukumannya di tahanan. Namun selama di penjara, Jaka Mruyung selalu berbaik hati dan sopan. Adipati Ngelangak membebaskan Jaka Mruyung dan mengizinkan ia mengikuti sayembara, pemilihan senopati yang sedang diadakan oleh Adipati Kutanegara. Akhirnya Jaka Mruyung bisa mengalahkan calon senopati lain termasuk Ki Pentol Ireng, orang yang bersifat kejam dan berhati sombong. Akhirnya Jaka Mruyung diangkat menjadi senopati Kadipaten Kutanegara. Jaka Mruyung akhirnya dinikahkan dengan anak kedua Adipati Ngelangak, yaitu Dewi Pandan Ayu. Adipati Ngelangak mengetahui Jaka Mruyung ternyata anak dari Adipati Muding Wilis. Berita tersebut didapatkan oleh Tlangkas, yaitu pemuda yang menemani Jaka Mruyung, dan Adipati Ngelangak semakin yakin untuk menyerahkan Kadipaten Kutanegara. Akhirnya Kadipaten Kutanegara diserahkan ke Jaka Mruyung. Tetapi oleh Jaka Mruyung, Kadipaten Kutanegara dipindahkan ke hutan Pakis Aji yang telah ia babatnya dan diberi nama Aji Barang.